Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi sama Mbah Jenggot di channel Jejak Misteri Alam. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, yang jelas masih kondisi dan keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kurang uang boleh besok nyari ya. Oke, para pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan di mancanegara ya, terkhusus buat sahabat-sahabatku semua yang mungkin tidak bisa hadir sekarang, mungkin ya 2 jam ke depan atau 1 hari ke depan, entah siang, malam, pagi, sore, pokoknya saya ucapkan semua terima kasih dan semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, sahabat-sahabatku semua, dimanapun Anda berada, ya, kita mendengar kabar tentang berita viral, tentunya kita akan memberikan juga kabar-kabar lingkupnya ya. Jadi kita akan membahas lagi tentang Joko Bengek ya, beserta komplotannya, dan Joker Ganas yang mulai membabi buta, yang mulai emosinya naik ya. Namanya aja Joker Ganas ya, jadi harusnya ganas ya gitu ya, seganas namanya. Ini Joker Ganas ini sebenarnya badut ya. Ini badut, si Joker badut, bukan Joker Ganas. Pantasnya ini namanya Joker badut. Nah itu jadi pantas dia disebut Joker badut karena mukanya kan seperti badut ya, namanya Joker tapi mukanya badut ya. Jadi Joker badut seperti itu ya sahabat ya. Nah, jadi saya sudah mengatakan bahwa tadi siang ataupun sore ya, itu saya mau menemui antek-anteknya si Joko Bengek, komplotannya, tapi nggak bisa dikarenakan ya kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi yang tidak memungkinkan karena hujan mulai pagi sampai siang ya, berhenti sebentar, hujan lagi sampai sore. Nah ini malam ini ya, ini masih gerimis sekarang. Nah malam ini sekarang gerimis. Ini tadi ada WA lagi mengajak ketemuan di tempat keramaian, yaitu di tempat pameran katanya ya, pasar malam lah katakan seperti itu. Ngajak ketemuan di pasar malam. Saya tunggu, kalau kamu emang berani, kamu gentleman, jangan bawa siapa-siapa, kamu sendiri dan saya juga sendiri. Nah bilangnya seperti itu. Ini taktiknya dia, saya udah tahu, udah kebaca ya. Dia mengatakan seperti itu, kalau kamu gentleman, kamu emang berani, datang ke sini, saya tunggu nih di pasar malam, di tempat keramaian. Nah, seperti itu katanya. Saya nggak gentleman lah, katakan seperti itu. Kalau kamu gentleman, datang ke sini katanya. Ya saya oke, siap. Kalau nanti ada waktu, kalau nanti pas tidak ada halangan dan waktu bisa diatur lah, yang jelas gitu. Ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Kondisi hujan ya. Kondisi kan jelas, kalau hujan kan tidak memungkinkan, dan saya tidak harus memaksa. Dalam kondisi hujan saya mau datang, tidak. Dan saya tidak gampang terpancing dengan itu. Saya bisa berpikir secara logika ya, walaupun mereka ya, kelompok si cecunguk ini, dia mengatakan dah tempatnya ada di situ dan dia menunggu, ya silahkan nunggu gantian, seperti yang kemarin saya nunggu itu. Saya nunggu waktu itu berapa jam saya tunggu di hutan, tidak ada nongol. Cuma beraninya telepon aja. Nah sekarang gantian saya kerjain, saya tidak mau datang, biarin. Nah, apa kata mereka? Tadi miss call aja enggak, saya jawab. Pak Kusnadi juga ya, Pak Kusnadi juga nanyain, gimana Mbah? Nah, kan dia live tadi tuh. Ya, gimana Mbah, ada kabar enggak tentang itu? Ya saya bilang, dia ngajak ketemuan di pameran pasar malam. Tapi saya tidak bisa karena kondisi tahu sendiri sekarang hujan. Tuh. Jadi sahabatku ya, nah jadi beginilah, si Joker ini sebenarnya menurut saya ya sepertinya difitnah sama orang, dan dia terpancing
terprovokasi lah, nah mendobrak tempatnya Kus Samsudin. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau tidak seperti itu pasti dia pengen viral aja ya. Joker Ganas itu pengen viral, tidak mungkin dia itu tidak pengen viral, karena tidak ada pembahasan lagi kontennya, karena dia konten kreator ya, cuma pengen viral aja itu. Kalau toh itu emang benar, harusnya dia bawa orang yang membeli barang, orang yang bersangkutan sama Bahdin, harusnya dibawa, bukan bawa orang lain yang ikut-ikutan ngomong. Itu kan tidak pas menurut saya, tidak pas. Biarpun Joker Ganas, biarpun siapa, kalau udah datang ke tempatnya Bahdin itu tujuannya itu yang cari duit ya. Cari duitnya dengan cara apa ya? Karena dia itu juga seorang YouTuber yang bisa jadi dia pengen viral, bisa jadi dia pengen terkenal. Itu aja sepertinya itu ya. Ini mohon maaf sahabatku ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengenal Joker Ganas ya, nah, mungkin teman-teman mengenal cuma lewat media ya, belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol, belum pernah makan bareng. Kalau saya ini sudah lama kenal dia ya, pernah bareng makan ya, pernah dobrak si dukun kanibal dulu bareng-bareng sama saya. Jadi saya tuh tahu sebenarnya karakternya dia itu, saya tahu Joker ini sebenarnya tidak punya watak yang iri lah, katakan seperti itu. Tapi kenapa sekarang ini kok saya bisa jadi ya tidak begitu ngerespon sama dia? Sepertinya ini Joker ini cuma terpancing, bisa jadi ya, kena isu, kena fitnahan, dia emosi. Apalagi ini dijadikan suatu ya acuan untuk menaikkan dirinya, pansos ya sahabat ya. Jadi janganlah gampang percaya sama si siapa Joker Ganas bilangnya Bahdinnya ini jual harga segitu ya. Kalau jual harga yang aksesoris segitu, mendingan belikan sepeda motor lah kalau harganya 150 juta. Bisa beli mobil second itu ya, Avanza second ya, bisa itu sudah. Ya. Jadi itu sahabatku ya, ini tinggal nunggu gilirannya aja, gilirannya si Joker ini ya, si Joker badut itu gilirannya. Kemarin si Opa Cungkring itu sombong ya, dengan kesombongannya dia petentang-petenteng ya di depannya dukun itu, dukun santet. Sekarang terkapar kejang-kejang, muntah darah ya, muntah saus bercampur belatung, bercampur cacing. Itu hasil dari kesombongan orang yang tidak percaya. Oke lah, sekarang kita bahas seandainya percaya, seandainya tidak percaya, kenapa kan gitu. Seandainya tidak percaya silahkan, tidak apa-apa tidak percaya. Itu hak ya, hak asasi, kita bebas pilih, mau mempercayai ya nggak masalah, mau tidak percaya juga ya monggo. Bagi yang percaya ya jangan petentang-petenteng seperti itu, akhirnya kenalah batunya. Dan itulah hasil dari kesombongan ya. Kalau kita tidak percaya umpamanya ya, janganlah kita mentang-mentang tidak percaya terus petentang-petenteng ngomongin santet. Itu tidak ada santet, itu adanya ya melalui media racun, melalui media ini karena pengaruh ditakut-takutin. Bilangnya Joko Bengek kan seperti itu juga ya, itu kesombongan Joko Bengek ya, kesombongan Joko Bengek seperti itu. Ini nunggu aja gilirannya Joko Bengek ini ya. Si Joko Bengek ini harus emang dikasih pelajaran juga nah, harus dikasih tahu. Bahkan ya, Opa yang sudah sekarat, yang sudah sakit, kena santet itu ya, Bahdin ini masih sempat ya, datang
bahasa Jawane itu nyambangi ya, jenguk, melihat, dan masih sempat membawakan satu obat ya, bawa madu ya, kunirasem atau apalah. Yang jelas batin ini masih berusaha bersikap baik kepada Opa dan si Joko Bengek. Tapi tanggapan Joko Bengek dan tanggapan si Opa itu ya, namanya orang kurang apa ya, kurang etika mungkin ya, ataupun kurang adab, ataukah dia nggak punya adab dan nggak punya etika ya, seperti itu. Nggak tahu dibalas budi, nggak tahu budi lah ya, itu nggak tahu budi dia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua ya, ini kan emang gejar-gejarnya Joko Arek sama si siapa, Joker. Ini jangan-jangan bisa jadi antara Joker ganas sama Joko Arek ini bisa jadi ini main-main di belakang, katakanlah kong kali kong lah, seperti itu. Cuma kan skenario yang dia ngatur ini rapi, seolah-olah antara Joko Bengek sama Joker ini tidak ada main ya, tidak saling mengenal, padahal di belakang mereka sudah mengenal dan udah kong kali kong menerima upah uang yang disodorkan oleh bosnya dia atau orang yang menyuruh untuk menghancurkan tempatnya Gus Samsudin. Itu. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, menurut panjenengan, menurut sampean-sampean gimana ini? Karena ini si Joker ini mau datang mau ngoper-abrik lagi, sudah memberi isyarat, sudah memberikan suatu apa ancaman juga di padepokannya Gus Samsudin. Dan untuk membuktikan suatu bukti yang real ya, Gus Samsudin kan memang harus ini minta orang yang membeli barang itu dengan nominal harga segitu, apalagi barangnya harganya 50 juta 100 juta dengan gelang dan tasbih umpamanya, kan tidak masuk akal segitu ya. Itu loh, ini Joker ganas sih jelas-jelas ini terpancing, ini terprovokasi oleh si Joko Bengek juga. Sambil ngopi sahabatku ya, sedulurku, sambil ngopi. Jadi gini sahabat ya, untuk pengejaran antek-anteknya si Joko Bengek ini insya Allah besok, insya Allah besok. Walaupun saya udah di Sherlock, sudah di telepon, di WA, saya malam ini tidak bisa dikarenakan hujan. Tadi sore hujan, pagi hujan, jadi tidak ada sempat. Setelah pagi itu sekitar jam 11 mulai terang, tapi rintik-rintik gerimis, hujan lagi, jadi tidak bisa, nggak ada waktu lah untuk bisa keluar. Ya doakan aja lah besok kalau tidak hujan saya akan mendatangi, walaupun tuh di tempat ramai sekalipun saya tetap kayak kemarin tuh ya, di tempat wisata itu malah ya pura-pura saya ngapa gitu kan, padahal mata ini melotot ke sana ke sini ya, ke kanan ke kiri ke belakang, melotot, takutnya dia dengan tiba-tiba ya menyergap saya. Tapi tidak mungkin, karena dia tahu kondisi-kondisi seperti itu kan tidak mungkin dia main gitu. Cuma saya lihat-lihat aja ya kanan kiri seperti apa, ada enggak kan. Ternyata enggak ada. Setelah saya keluar dari lokasi situ dia telepon, alasannya saya nunggu lama, bilangnya gitu. Saya nunggu lama di situ, kelamaan. Saya tunggu-tunggu kamu nggak datang, saya pengen buat perhitungan sama Mbak Jenggot. Silakan. Nah, dia kan telepon gitu ngomongnya. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, mohon maaf ini karena omongan-omongan saya mungkin ya yang tidak suka ya, katakanlah, karena saya membahas tentang Joker dan membahas tentang Joko Bengek yang kita awalnya menyayangi, yang mengenal baik Joko Bengek dan Joker ganas, ternyata sekarang
berubah 90 derajat perubahannya ya, malah membenci Samsudin ya. Dan semua itu santet yang dihantamkan kepada Opa katanya ya masih settingan, masih dobel-dobolan ya. Kata Joko Bengek itu dobel-dobolan, itu bukan santet. Nah, sudah tahu jelas-jelas muntahnya ya, saus bercampur sama belatung sama cacing, dia masih juga seperti itu, membahas tidak percaya. Ya namanya Joko Bengek dikasih tahu ya namanya bengek ya, budak ya, ndak dihirau, tetap dia dengan apa komitmennya dia sendiri, namanya aja Joko Bengek. Alhamdulillah. Itu sahabat. Jadi kalau menurut saya si Joker Ganas ini bukan sekedar pengen viral aja ya, tapi emang sudah sepertinya ini sudah mendapatkan upah ini. Sepertinya ada sodokan juga ini ya, main belakang sama si Joko Bengek. Kalaupun dia tidak dapat sodokan uang yang sebesar itu, ya setidaknya dia pengen viral, tepatnya Gus Samsudin ya. Itu. Dan seharusnya Joko ya, Joko Bengek, seharusnya kamu tolong itu teman kamu, Opa itu cari obatnya, sembuhkan. Kalau kamu tidak percaya itu santet, kamu tidak percaya itu kena guna-guna santet, ya kamu bawa ke dokter. Malah kamu diamkan seperti itu terus, lama-lama bongko ya, lama-lama bongko temanmu kamu itu, teman kamu itu bongko, lama-lama mati, dead is dead. Kamu bilang sudah tidak percaya adanya santet, tapi teman kamu sudah kena seperti itu, sudah muntah darah. Kenapa kamu diamkan? Kenapa tidak kamu bawa ke dokter kalau itu bukan santet? Ya. Dan kalau kamu punya etika, punya tata krama, ya, adab dan sopan santun, seharusnya Mbah Din datang ke tempat kamu itu seharusnya kamu sambut dengan baik. Walaupun kamu zolimi Mbah Din, sudah kamu zolimi, tapi Mbah Din tetap datang ke tempat kamu, masih mau jenguk kamu, masih jenguk Opa ya. Walaupun kamu mendobrak tempatnya Gus Samsudin sabar orangnya, masih tetap sabar, masih mau menerima kamu ya untuk jadi saudara, sahabat. Kamunya nggak punya ya, nggak punya otak, nggak punya adab ya. Joko Bengek, dengar kata-kata saya, kamu ini nggak punya adab, tahu, nggak punya adab. Ada tamu datang bukan kamu sambut, silahkan duduk, walaupun toh saya salah. Ini seandainya saya ya, seandainya saya salah, saya mohon maaf. Walaupun kamu saya jolimi, kamu masih sempat datang ke sini menjenguk saya. Seharusnya seperti itu, bukan malah kamu marah-marah, petentang-petenteng ya. Bahkan si Opa juga ini sudah tahu kamu sakit, sudah tahu kamu kondisi sekarat, masih juga kamu marah-marah ya, masih juga kamu marah-marah. Sempet-sempetnya kamu menyiram air di mukanya Gus Samsudin. Sudah kamu diberi madu, sudah diberi obat, ya kamu masih sempat ngomong ya enak juga ya kan, seperti itu. Harusnya kamu bersyukur ya, harusnya kamu bersyukur bahwa orang yang telah kamu zolimi tetap mau silaturahmi, datang untuk menjenguk kamu ya. Sebenarnya itu bagus. Menurut saya Gus Samsudin ini memberikan suatu edukasi juga ya, mencontoh contoh yang baik juga untuk kita-kita. Walaupun itu disakiti, walaupun itu dijolimi ya, ketika orang yang menjolimi sakit,
dia tetap mau datang, dia tetap mau silaturahmi. Ya, itu akhlak yang bagus. Ya, itu yang perlu dicontoh, akhlak jalannya seperti itu. Nah, itu ada pembelajaran. Ya, di situ kita ambil sisi baiknya ya, ada hikmahnya di balik semua itu. Jangan kita menonton ya tontonan yang sekiranya kamu anggap nggak suka, ya, tapi kamu tidak mencermati cerita itu, percuma. Cuma bisanya nanti kamu cuma berkomentar yang nggak baik. Jadi sikapi, tonton cerita ini awal sampai akhir seperti apa. Nah, ya. Jadi disitulah ada suatu edukasi yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari, bahwa edukasi yang diperankan oleh Gus Samsudin ini ya, yang dijolimi oleh orang lain, dan orang lain itu kena musibah, kena azab, tapi Gus Samsudinnya masih tetap mendatangi ya, silaturahmi dan memberikan sesuatu. Itu contoh, sebenarnya contoh baik ya. Mohon maaf sahabatku ya, ini seandainya terjadi di kalangan kita ya, di kalangan entah di manalah, entah itu di kampung sampean ya, di kota sampean yang terjadi seperti itu contoh yang baik sebenarnya seperti itu. Nah, jadi mohon maaf lagi, ini ada yang membahas juga tentang kejadian yang di padepokannya Gus Samsudin ya, kejadian di tempatnya Gus Samsudin yang disatroni oleh Opa sama Joko ya, Joko Bengek dan si Joker Ganas. Ini ada orang yang tidak seneng, ada orang yang tidak percaya adanya itu. Sekarang begini aja lah ya sahabatku ya, sekarang begini aja, ini membahas temanya lain lah, katakanlah ini sedikit nyimpang ya dari jalur yang saya ceritakan awal. Nah, di sini ada seorang YouTuber lah, katakan seperti itu, seorang YouTuber yang tidak suka dan mungkin udah katakanlah tidak benar-benar tidak mau ya, silaturahmi, dan mungkin untuk tabayun juga untuk datang tidak mau ya, katakanlah udah benci ya. Dan di sini semacam ada keirian, ada iri dengki, ada tidak kesukaan terhadap perannya Gus Samsudin ya, yang disatroni oleh mereka ya. Ini ada seorang YouTuber yang membahas tentang itu, katanya ini pendobolan, pembodohan ya. Katanya ini pembodohan, kontennya Gus Samsudin yang diperankan sekarang ini terjadi di padepokannya yang adalah pembodohan ya, entah itu di padepokannya atau entah itu apanya, katanya ini adalah pembodohan yang dimana? Kalau ini sekedar konten hiburan ya, katakanlah seperti itu umpamanya ini sahabat ya, itu konten hiburan ya nikmati, kita merasa terhibur ya terima kasih. Kalau kita merasa tidak terhibur, lewati ya, itu aja kok repot membahas tentang ini adalah pembodohan lah, seolah-olah dia menjadi hakim, menjadi sok suci, menjadi sok pinter dalam hal dunia kreator. Jangan munafik ya, jangan munafik ya sahabatku. Bagi orang yang tidak suka dengan konten-konten yang diperankan oleh kreator siapa saja ya, entah itu tentang pembahasan apa, jangan kamu bahas. Artinya jangan kamu sanggut-sanggutkan selagi kamu juga menjadi seorang konten kreator ya. Selagi kamu menjadi seorang YouTuber ya, jangan menjatuhkan orang lain. Sekiranya sama-sama seorang konten kreator, kalau kamu mau pansos, kalau kamu pengen dikenal juga ya, jangan malu-malu, jangan sok munafik, sok suci kamu membahas ini dan itu adalah pembodohan. Toh ujung-ujungnya kamu pansos juga. Kalau kamu nggak pansos ya, otomatis kamu nggak memakai foto mereka, foto yang kamu benci itu ya. Mana kamu kalau emang seorang yang gentleman ya, katakanlah sejujurnya ya, nggak ada pembahasan dalam kontenmu, itu aja.
karena nggak ada pembahasan, akhirnya kamu membahas orang yang nggak kamu sukai. Dan di sini menurut saya ya ada semacam iri, ya, ada semacam iri. Mohon maaf, ini saya sebutkan aja, tidak apa-apa ya sobat ya. Nah, jadi saya sebutkan aja, ini pembahasan tentang konten kreator dengan konten kreator yang lain. Ya. Ini yang dibahas tentang Pak Rete ya sahabat ya. Pak Rete ini dibahas sama seseorang lah ya, katakanlah si A. Nah, si A ini membahas tentang Pak Rete, dan Pak Rete sekarang karena udah baik sama Gus Samsudin ya, karena sudah istilahnya sudah nyambung lagi sama Gus Samsudin sama Pak Rete, akhirnya si A ini tidak suka, sepertinya seperti itu, tidak suka dia itu berada di lingkup Gus Samsudin. Kalau kita garis bawahi, pasti dia ada semacam iri gitu ya. Itu aja. Mohon maaf, ini saya sebutkan ya, namanya Pak Rete, nggak masalah. Nah, karena emang ada yang dibahas seperti itu. Kalau dia tidak mengakui karena ada iri, apalagi. Toh kalau dia itu masih membahas tentang pembahasan dia, katanya edukasi lah, katanya tidak ada pembodohan. Kalau selagi kamu ya membahas, artinya itu masih dalam kehidupan konten, berarti itu kamu juga ya namanya pembodohan juga. Tidak semua itu konten kreator itu semua itu tidak ada pembodohan, pasti ada. Jadi jangan suka menjelek-jelekkan orang lain ya. Jangan seolah-olah sok suci. Lihat ya diri kamu sendiri dulu sebelum kamu menilai orang lain. Nilainya kamu itu belum tentu baik di mata orang lain ya. Jangan menganggap diri kamu itu seolah-olah yang benar dalam kontennya ya. Oke, cukup itu aja yang saya bahas mengenai kontennya seseorang yang membahas tentang Pak Rete ya. Mohon maaf, ini Pak Rete saudara lah ya, kita ya bersaudara. Jadi mohon maaf bagi seseorang yang merasa dirinya ya membahas tentang Pak Rete ya, tidak suka dan dianggap kontennya Pak Rete yang baru-baru ini adalah pembodohan, ya mohon maaf, saya seandainya menyinggung sampean ya, mohon maaf, tapi lebih baiknya sama-sama seorang kreator tidak harus seperti itu ya. Kalau emang mau seperti itu, tabayun datang ke rumah, ngobrol baik-baik, jangan dimediakan ya. Itu lebih gentleman ya. Nah itu ya, mohon maaf untuk sahabatku, saudaraku yang saya sentil sedikit ya, mohon maaf. Kalau sampai nyentil saya silahkan ya, saya siap. Mbah Jenggot siap disentil, silahkan. Baik sahabatku ya, kita membahas lagi tentang ini berapa menit tentang Joker Ganas yang sekarang ini mulai memanas dan ingin menyerang tempatnya Gus Samsudin lagi ya. Mudah-mudahan antara Joker Ganas Joko Bengek ya, semoga menjadi bersatu, dan Gus Samsudin, artinya itu mereka semua itu bisa bersatu ya, menjadi saudara. Dan di sini cuma karena kesalahpahaman aja. Mudah-mudahan yang dikatakan Joker Ganas mengenai adik sepupunya atau saudaranya ya, yang seperti itu adalah bohong ya. Mudah-mudahan itu hoax ya, hoax. Nah, itu ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita nanti akan sambung lagi di hari yang besok ya. Oke, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.